Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin menyampaikan kabar baik, kabar gembira. Buku yang beberapa kali saya sampaikan, saya janjikan sudah terbit. Anda sudah bisa mendapatkannya. Bukunya berjudul Handle with Care 1 dan 2. Dan buku ini merupakan pilihan dari renungan-renungan yang setiap hari saya sampaikan. Tetapi tentu belum semua. Itu baru antara renungan bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Juga itu dipilih yang sungguh-sungguh memang rasanya bagus untuk menjadi koleksi bagi kita. Saya menganjurkan Anda untuk membaca, karena dengan membaca itu Anda bisa lebih meresapkan poin-poin yang memang penting. Menurut kesaksian Saudara Andi dan juga Pak Joyo yang mengedit buku ini, mereka mengatakan bahwa kalau hanya mendengar dari YouTube, itu kita hanya dapat 30%. Tetapi kalau membaca buku, mereka sendiri sudah mengeditnya, ternyata mereka bisa mendapatkan 80% dari maksud yang mau saya sampaikan. Maka penting sekali untuk sungguh-sungguh bisa melihat kembali, merefleksikan dengan pelan-pelan. Dengan format buku, Anda juga bisa menggarisbawahi yang penting, dan itu menjadi lebih masuk. Selain itu, ketika membaca sepenuhnya, Anda mempunyai gambaran yang lebih lengkap. Seperti mosaik, itu bukan hanya satu warna, bukan hanya satu sudut, tapi seluruh gambar menjadi lebih jelas. Maka saya sungguh-sungguh berharap Anda berkenan untuk membacanya. Pelan-pelan, bisa satu persatu, tetapi juga bisa sampai selesai, supaya mendapatkan gambaran yang penuh dan utuh. Kalau kemarin saya berbicara tentang mengelola saat hening, dan dalam salah satu mengisi saat hening itu adalah membaca bacaan-bacaan yang reflektif. Saya rasa buku Handle with Care 1 dan 2 ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi saat-saat hening. Karena buku ini bisa memancing refleksi kita, memikirkan tentang perasaan kita, tentang niat-niat kita, juga bagaimana mekanisme kita mengelola perasaan, dan macam-macam. Bagaimana menghadapi orang yang sulit, bagaimana bertumbuh dalam hidup rohani, banyak hal. Maka ini menjadi salah satu pilihan yang baik. Tetapi yang juga ingin saya sampaikan, yang juga sangat penting, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan buku yang saya ceritakan, Handle with Care 1 dan 2, adalah berita baik, yaitu bahwa melalui buku itu saya mau menyampaikan bahwa Roh Kudus sungguh berkarya atas hidup kita. Benar-benar. Kalau melihat sejarah terjadinya buku itu, nampak sekali bagaimana Roh Kudus yang berkarya. Awalnya buku itu dari sebuah inspirasi atau niat baik seorang imam yang ingin menyapa umatnya karena masa pandemi ini. Dan pada waktu itu saya jauh ada di Kolombo karena mengalami lockdown, stuck di sana, tidak bisa pulang. Dan saya ingin tetap meneguhkan, menguatkan umat saya. Maka saya menyapa setiap pagi supaya umat merasa bahwa imamnya tetap hadir. Dan ketika kembali ternyata ada dorongan yang lain. Bukankah ini kesempatan untuk sharing iman, berbagi pengalaman, sama tujuannya supaya membangun iman umat dan meneguhkan. Dan ternyata berdasarkan juga masukan Anda semua, para sahabat juga yang dekat, lama-lama renungan itu menjadi lebih berkenan. Dan bagaimana itu menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk sungguh-sungguh mendampingi umatnya. Ketika saya mendengar komentar dari Anda semua yang setia mendengarkan renungan itu, saya sungguh-sungguh terharu. Karena renungan itu entah bagaimana menjadi jawaban dari Tuhan untuk sebagian dari Anda.
Ada tema tertentu cocok untuk orang yang sedang berdoa dan mengharapkan jawaban. Nah, tiba-tiba renungan itu bisa menjawab. Dan itu dirasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Ada renungan yang lain temanya cocok untuk orang yang lain. Dan ketika saya membacanya, wow, karya Roh Kudus luar biasa, sungguh hidup. Itu yang mau saya sampaikan. Dan kemudian ketika saya menemukan orang yang bisa mentranskrip, kemudian saudara-saudara saya, saudara Andi dan juga Pak Joyo yang mengedit, semuanya karya Tuhan. Dan kemudian menjadi sebuah buku yang menarik, yang bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan Roh Kudus terus berkarya. Dan saya sendiri heran ketika saya membaca kembali. Did I say that? Saya sendiri terkejut. Dan itu sebetulnya tanda bahwa memang berarti Roh Kudus yang berkarya. Saya sendiri tidak begitu sadar sepenuhnya. Karena itu saya juga menyampaikan dalam pengantar buku itu, pertama-tama saya bukan hadir sebagai pengajar, sebagai guru, bukan. Tetapi sebagai murid yang sedang belajar. Dan proses belajarnya itu yang saya bagikan. Jadi kita sama-sama belajar, kemudian dari pengalaman, berproses, berefleksi itu saya bagikan untuk Anda. Dan nampak sekali bagaimana Roh Kudus sungguh hidup. Karena memang betul-betul seringkali ketika saya menyiapkan, kadang-kadang tidak ada ide sama sekali. Saya hanya berdoa dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberi inspirasi. Dan benar, tiba-tiba saja muncul ide, inspirasi, dan begitu cepat menjadi runtut. Luar biasa. Roh Kudus luar biasa sekali. Dan saya yakin sekali. Maka ini yang saya bagikan untuk Anda. Roh Kudus sungguh hidup dan sungguh berkarya. Memberi inspirasi, juga memberi rasa sesal. Karena kadang-kadang ketika saya menyiapkan, saya hanya memikirkan hal-hal yang garis besarnya. Ketika mau berbicara, tidak ada skrip sama sekali. Berbicara saja dan tiba-tiba mengalir menjadi sebuah renungan yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan untuk sebagian dari antara Anda. Karena ada yang tersentuh pada tema tertentu, ada tersentuh pada tema yang lain. Dan saya hanya hadir sebagai penabur saja. Biarlah saya menabur. Biarlah Tuhan yang mengatur mau jatuh di tanah yang subur, di tepi jalan atau berbatu-batu, silahkan. Dan karena itu saya sungguh-sungguh merasa tidak berhak untuk menarik manfaat dari renungan yang dianugerahkan oleh Roh ini. Karena itu ketika saya diminta untuk menguangkan renungan dalam YouTube dengan memasang iklan, saya sebetulnya agak ragu. Tetapi berdasarkan dorongan teman-teman, ya sudahlah saya pasang iklan. Saya memonetize. Karena mungkin saya tidak membutuhkan uang itu, tetapi ada orang lain yang membutuhkan. Dan memang benar, satu kali saya baru terima uang dari YouTube satu kali. Dan jumlah yang sama saya berikan kepada seseorang yang saya kenal, dia biasa sudah rutin membantu panti jompo. Rutin dalam arti setahun 2 kali, 3 kali. Dan dia senang sekali, karena kemudian dalam jumlah yang sama, dia berikan untuk obat, untuk makanan, untuk kebutuhan oma-opa yang ada di panti. Dan dia memfoto semuanya, sedang membuat album. Nanti kalau albumnya jadi saya tunjukkan bahwa Anda dengan merenungkan, mendengarkan renungan saya di YouTube, dengan sendirinya sudah membantu oma-opa di panti. Bukankah itu karya Roh Kudus juga? Bahkan apa yang Anda lakukan dengan tangan kiri tidak diketahui oleh tangan kanan. Nanti kalau sudah jadi saya tunjukkan itu. Dan saya merasa sangat bersyukur. Karena sungguh-sungguh saya merasa karya Roh itu nyata dan hidup. Sungguh-sungguh hidup. Dan Anda tahu, ternyata ketika saya melihat buku-buku yang saya tulis, saya kemudian mengenang ketika saya masih SMA, kemudian di Mertoyudan, dan awal-awal masa saya menjadi frater, saya sangat suka membaca buku, dan terutama membaca buku-buku rohani. Dan saya ingat suatu saat saya membayangkan nama saya ada di antara jajaran buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Dan sekarang saya sudah dikabulkan kerinduan dan permohonan saya. Sejak tahun 2016 saya menulis buku dan sampai sekarang sudah ada 7 buku.
dengan handle Whitcare 1 dan 2. Yang mau saya sampaikan adalah kalau Anda punya keinginan, kerinduan yang mendalam, yang sungguh-sungguh, Roh Kudus itu dengar dan berbagai macam cara, berbagai macam jalan Tuhan menuntun sehingga hal itu terwujud. Ketika saya membayangkan ingin menulis buku itu 30 tahun yang lalu dan terwujud sesudah 20 tahun lebih. Karena itu, kalau kita sungguh-sungguh memohon, maka akan diberi. Mengetuk, pintu akan dibukakan, dan itu benar. Sejauh yang kita mohon itu berkenan kepada Allah, permohonan yang baik, dan kita punya iman, sabar, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka saya ingin menggarisbawahi satu hal saja, Roh Kudus sungguh hidup, Roh Kudus sungguh berkarya. Apa yang saya ceritakan menjadi bukti, menjadi tanda yang sangat nyata. Roh Kudus itu hidup nyata sekali, bukan blur, bukan kabur, bukan remang-remang, tidak. Maka mari kita mohon rahmat Roh Kudus. Seperti Tuhan sendiri mengajarkan, mintalah Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Dan ketika Roh Kudus membimbing kita, semuanya seperti terjatuh atau jatuh pada tempat yang tepat, dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Asal kita percaya dan membiarkan kehendak Allah terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Kita akan menemukan bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita, Tuhan membimbing jalan hidup kita, dan Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Mari kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus berkarya untuk kita. Tuhan memberkati.